Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Mpi Tarot. Biasa, dipilih kartu. Nah, teman-teman, aku sekarang mau kasih tahu dulu aku udah punya kartu baru. Sama aja kayak kemarin sih, tapi ini Desire Woman. Dan insya Allah belakangnya juga polos. Jadi teman-teman mungkin eh, ada yang bisa jadi merasa nyaman ya. Dan sekalian aku sedikit promo nih teman-teman. Untuk teman-teman nih yang mau belajar kartu tarot, silakan. Aku buka jasa belajar kartu tarot. Durasinya itu untuk 3 jam. Jika teman-teman memang berminat, bisa untuk WhatsApp aku atau DM aku di @empit_tarot ya. Dan untuk teman-teman juga yang mau private konsul, saya punten kalau private konsul itu ada SK ya. Jadi walaupun misal maaf banget teman-teman dari YouTube, tetap kalau misalnya mau private consult ada syarat dan ketentuannya, jadi teman-teman bisa langsung nge-DM aku atau nge-WA aku ya. Nah ini aku sekali lagi aku kenalin lagi, ini kartu Desire Woman, cetakan aku sudah datang dan aku sekali pesen cetakan ini aku langsung minta 2 gitu, jadi biar satu lagi buat aku simpen gitu. Jadi insya Allah yang kartu yang legend itu mungkin aku hampir jarang pakai, dan kartu yang kemarin mungkin ada gambarnya itu yang menurut teman-teman agak kurang nyaman itu alhamdulillah sih memang sudah sold out ya. Sebenarnya itu bukan kartu aku, cuma itu memang kartu dari salah satu klien aku yang ingin belajar tarot gitu, cuma akunya belum kirim. Dan yang kartu cetak ini juga belum aku ambil gitu di temen aku, jadinya kemarin pakai kartu itu. Abisnya ada yang ngomong kartunya udah jelek, nggak layak. Oke lah, saya pakai yang punya klien saya dulu. Ada yang ngomong lagi itu ternyata ini ya gitu, ada somethingnya, ternyata kirain saya ini bisa untuk for fun ya. Alhamdulillah sih, makasih gitu diingetin, cuma karena teman-teman nggak tahu kondisi di dalamnya aja gitu, serba salah juga gitu. Mau tetap pakai kartu yang legend, tapi aku belum cetakan di teman aku belum jadi gitu, aku pakai kartu yang itu ya belum jadi ya, punten ya, namanya manusia ya gitu. Jadi ya eh, kadang kita harus bisa bijak menggunakan ibu jari kita untuk mengetik. Oke, kadang ada sesuatu hal yang mungkin teman-teman nggak tahu yang sebenarnya di dalamnya itu kita sedang berusaha gitu teman-teman. Oke, sebelumnya aku temanya itu mau apakah kamu dan dia akan menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan. Oke, dan teman-teman silakan bayangkan dia nanti ya, bayangkan dia, fokuskan dengan dia. Insya Allah biar aku akan bacain dipilih kartu. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, sambil aku kocok, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Cempreng ya suara aku. Nah, ini aku kocok sepuas aku, alhamdulillah. Kartunya juga enak. Ya, mungkin karena aku juga udah hafal, udah gitu insya Allah jumlahnya juga pas. Oke, terima kasih. Nih aku tebak. Nah, polosan ya teman-teman, nggak apa-apa ya, tapi berwarna-warni. Oke, aku akan mulai di kartu aku nomor 1. Silakan teman-teman bayangkan dia, apakah kamu dan dia akan menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Dan nomor 2. Oh iya, nanti aku insya Allah beli ini deh, beli lilin ulang tahun ya, biar aku nomor-nomorin, jadi biar teman-teman enak. Nomor 3. Aku ketarik dulu, nggak apa-apa deh. Dan terakhir nomor 4. Oke, aku rapikan dulu. Nah, silakan teman-teman pilih nomornya 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Silakan, 15 detik dimulai dari sekarang.
Oke, aku bacain ya nomor 1 ya. Apakah kamu dan dia menyatu? Untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1, sebenarnya sih jangan patah semangat ya. Kalau aku tangkap dari kartu aku, ada kartu kerja keras, bingung, dan pekerjaan lagi. Jadi artinya adalah apakah dia dan kamu bisa menyatu? Insya Allah bisa menyatu, tapi dia tidak pengen diburu-buru. Karena di kartu aku kelihatan dia pengen kerja dulu, pengen nyenengin dirinya dia dulu, dan pengen nabung. Aku lihat ya dari kartu aku. Jadi dianya memang apa ya namanya ya, memang pengen nabung, dan emang ada niatan apa ya, ada niatan serius, tapi dianya itu seperti sedang memikirkan untuk materi. Bukan berarti dia tidak mau menikah buru-buru dan takut kalau sudah menikah tidak punya uang, bukan, tapi minimal dia pengen men-safety dirinya dia untuk keuangan ke depannya. Karena yang aku lihat dari kartu aku, memang dia ini ada kartu kerja keras, dan kadang kalau dibahas tentang pernikahan dia agak males, tapi memang di sini dia konsentrasinya dengan pekerja. Jadi gini loh, bukan berarti dengan dia tidak mau membahas sebuah pernikahan berarti dia ada something atau ada selingkuh dengan seseorang, bukan, tapi memang dia lebih konsentrasi dengan bekerja dan dia pengen punya uang dulu dengan notabene ya dia pengen nanti nikahnya nggak ngerepotin orang tua, ditambah juga istilah kasarnya dia juga pengen nikahnya bisa mandiri. Aku lihatnya kayak gitu. Terus terus yang aku lihat sih memang dari jenjang karir dia juga cukup bagus ya, karena memang orangnya semangat banget dalam hal pekerja ya. Tapi balik lagi tadi, kalau untuk ngomongin pernikahan kadang dia agak jiper gitu kan. Mungkin kamunya pengen ayo dong kapan kita nikah gitu kan, nggak enak nih udah pacaran gitu kan, tapi dianya juga sabar, yang aku lagi ngumpulin duit dulu, aku minta waktu dong gitu. Jadi ya memang dari dianya sih bukan memending ya, tapi memang dari dianya itu kayak apa ya, kayak bukan tidak sih, belum siap ya, tapi insya Allah sih siap ya, hanya saja dia minta waktu gitu, mungkin minta waktu ke keluarga kamu atau orang tua kamu gitu, karena memang tujuannya dia memang baik sih, tujuannya dia memang serius sama kamu, tapi memang dia minta waktu karena dia pengen bekerja dulu, mungkin pengen nyenengin orang tuanya. Aku nangkepnya kayak gitu. Jadi ya untuk teman-teman yang dapat nomor 1 agak sabar ya, karena memang dianya juga apa ya namanya ya, insya Allah dia tidak ada macam-macam. Terus udah gitu dia juga tidak ada amit-amit sih selingkuhan, tapi memang selingkuhannya dia cuma satu, yaitu yaitu dengan pekerjaannya dia, karena dia memang mau semangat untuk cari uang. Nah, seandainya nih kamu dihadapkan dengan kondisi seperti ini, apa sih yang harus kamu lakukan? Ini aku tambahin, ambil 2 kartu ya. Yang pertama harus mendukung, terus yang kedua aku juga lihat di sini ya nggak apa-apa gitu. Di sini ada kartu beristirahat pada tempatnya pasti dan menjamin. Kalau memang kamu masih yakin sama dia dan mantap sama dia, lanjutkan, karena memang di kartu aku kelihatan dia juga tidak macem-macem. Dan aku juga lihat dari kartu aku, alhamdulillah sih dari kamunya juga mengerti dengan keadaannya dia, di mana ya, oh ya udahlah, emang dia konsentrasi cari uang dulu, dan dia memang ibarat kata uangnya itu juga bukan buat macem-macem gitu, tapi memang buat konsentrasi untuk arah ke depannya. Jadi ya untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1, jadi jangan patah semangat ya, insya Allah sih dia serius ya, hanya saja dia minta waktu untuk ke depannya. Dan ada kartu sosok ibu nih gitu kan. Kenapa ibu? Mungkin karena namanya orang tua ya, namanya ibu pasti akan bertanya sama kamu, kapan nih Dok gitu kan kamu sama dia diresmikan ke pernikahan gitu, emang emang pengennya pacaran terus atau gimana gitu. Pasti namanya ibu akan menanyakan hal itu ya. Cuma kan yang penting kamu bisa menjelaskan, dan mungkin dia bisa menjelaskan saat nanti ketemu dengan ibu kamu, jadi kan biar enak. Tapi memang alhamdulillah ya, aku lihat dari kartu nomor 1 tidak ada pria idaman lain atau wanita idaman lain, hanya saja yang menjadi selingkuhannya dia adalah sebuah pekerjaan yang sedang dia lakukan. Itu ya aku lihat dari kartu aku nomor 1, teman-teman. Nah, untuk yang nomor 2 nih, yang ini ya nomor 2 ya. Ini nomor 3 aku geser. Ini nomor 3 aku geser. Ini nomor 3 aku geser. Oke. Kalau aku lihat dari kartu aku, ini agak sedikit complicated ya, Kalau aku lihat dari kartu aku lihat di sini ada sedikit rasa ketakutan dan trauma dari dia. Aku sih nangkepnya gini, aku tidak tahu dia ini aku nggak tahu sih, sebentar. Aku nggak tahu di sini dianya ini itu pernah trauma itu dalam hal
berpacaran atau sudah pernah menikah, tapi sih aku bacanya masih berpacaran ya. Hanya saja di sini posisinya itu di kartu aku adalah eh hanya saja di sini posisinya di kartu aku kelihatan dia itu pernah dikecewakan sama seseorang dan kayaknya pernah diselingkuhin sampai pada akhirnya dia ketemu kamu, tapi rasa takut itu, rasa trauma itu masih ada karena memang di kartu aku takut ada tuh, saya takut akan gagal lagi. Jadi semakin kamu membahas sebuah pernikahan, dia semakin deg-degan nih karena mungkin dulu pernah mau menikah tapi ternyata diselingkuhin yang pada akhirnya membuat dia ngerasa kegagalan gitu, dan move onnya dia itu juga cukup lama kalau aku lihat ya dari kartu aku. Emang sih alhamdulillah kalau sudah menjalani sama kamu dia sudah move on, cuma di sisi lain yang maksudnya artinya move onnya itu adalah dia masih takut untuk apa ya, ke arah pernikahan, karena dia takut malah dalam proses ke arah pernikahan itu nanti diselingkuhin. Aku lihatnya dari kartu aku, dan aku juga lihat dari kartu aku istilah kasarnya di sini ya alhamdulillah sih dia berdoa, dan aku juga lihat dari kartu aku apa ya, dia semakin memantapkan diri sama kamu. Alhamdulillah dia sayang sama kamu dan memang pengen serius, cuma luka yang pernah ditanamkan di masa lalunya dia itu masih terbesit karena ada kartu perselingkuhan. Jadi setidaknya membuat dia di sini takut untuk melangkah dan takut takut akan gagal lagi. Jadi dia tuh sebenarnya takut untuk gagal. Nah di sini kalau aku boleh saran ya, tugasnya teman-teman lah yang kalau menemukan pasangan seperti ini harus meyakinkan dia, karena memang posisinya itu yang aku lihat dari kartu aku tuh apa ya, dari dianya ya. Dan tapi bagusnya adalah dia menunjukkan rasa sayang sama kamu, iya. Dan di sini kamu dijadikan sebuah pelarian, insya Allah tidak, karena memang dia sudah jatuh cinta sama kamu. Hanya saja memang perjalanannya itu pernah membuat dia kecewa, yang lukanya itu cukup dalam ya, lukanya cukup dalam sehingga membuat kamu jadi kayak apa ya namanya, jadi kayak apa ya istilah kasarnya ya, jadi membuat dianya itu jadi kayak ya alhamdulillah gitu kan, lebih baik. Cuma ya dianya belum siap untuk arah pernikahan gitu. Kasihan sih sebenarnya dengan menemukan hal seperti ini gitu kan. Jadi dia masih tersugestikan kalau mau menikah itu pasti ujiannya banyak dan pasti kegagalan itu di depan mata. Sebersih enggak ya gitu kan, cuma tergantung bagaimana kitanya aja. Dan ya alhamdulillah kalau memang tidak ada will atau pill ya nggak ada masalah gitu. Cuma mungkin pas kemarin itu masa lalunya dia penuh dengan kekecewaan gitu. Seandainya teman-teman dihadapkan situasi kondisi seperti ini, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Oke, aku akan tambahin lagi seperti biasa, tambahin 2 kartu. Pokoknya gini teman-teman, kalau jawabannya sudah enak dan ngejembreng semua ada hasilnya, aku tidak tambahin 2 kartu. Tapi kalau memang masih belum ada solusinya, aku akan nambahin 2 kartu. Oke, kalau teman-teman dihadapkan dengan situasi kondisi seperti ini, maaf ya licin, aku ambil 2. Oke, jangan pergi. Wow, dan cinta yang harmonis, tunjukin rasa sayang kalian, tunjukin sisi kebahagiaan kalian, dan yakini dia kalau kamu dan mantannya dia itu beda. Dan ibarat kata tunjukin kalau misalnya banyak orang yang bahagia juga karena pernikahan gitu loh. Insya Allah dengan kamu bisa meyakinkan dia, jujur di kartu aku, apakah kamu dan dia bakal menyatu? Aku sih bilang yes, karena di kartu aku ada gambaran pernikahan, kebahagiaan, cinta yang harmonis. Dan kira-kira kapan menikahnya? Kalau emang Tuhan kasih jalan, Allah kasih jalan, gambarnya sih tahun depan ya. Cuma ya semua tergantung nanti dari dirinya dia. Karena gini loh ya, aku lihat dari materi insya Allah kalian sudah baik ya, maksudnya sudah mapan gitu. Dari segi orang tua tidak ada masalah, malah orang tuanya sangat bersyukur kamu bisa membantu dia keluar dari masa lalunya dia yang bukan kelam ya, tapi penuh dengan rasa kekecewaan. Nah hanya saja di sini tinggal kemantapan keyakinannya dia nih akan sebuah pernikahan atau proses dalam ke arah sebuah pernikahan, karena dia takut diselingkuhin lagi. Jadi itu lukanya masih terlalu dalam. Nah tapi insya Allah dengan kamu bisa meyakinkan dia, kamu memberikan gambaran kalau dunia itu banyak yang memberikan kebahagiaan, istilah kasarnya dari Tuhan, dari Allah. Nah insya Allah dia akan luluh, ada tulisannya kebahagiaan dan cinta yang harmonis. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku nomor 2, PR-nya teman-teman di sini adalah harus bisa meyakinkan dia, harus bisa menunjukkan sisi di mana kalau nikah itu dalam proses ke arah pernikahan itu memang ada ujiannya, tapi nggak semua ujian itu harus dengan, maaf ya, pria idaman lain atau wanita idaman lain, atau ibarat kata kalau aku bilang perselingkuhan, tapi itu bisa diartikan adalah ya memang itu taraf ujiannya gitu loh. Jadi ya untuk yang pilih kartu nomor
nomor 2 ini ya harus tenang gitu, dan menjelaskan ke dianya juga. Kamu jangan yang jembreng marah-marah, yang kamu tuh ya berarti emang dasar kamunya aja yang nggak bisa ngelupain masa lalu, jangan kamu masih cinta sama dia. Jangan kayak itu juga, malah yang ada tambah bobrok, tambah yang dia kan tambah emosi. Jaga omongan kamu ya gitu kan, saya tuh sakit hati karena saya diselingkuhin dengan segala bentuk persiapan. Jadi ya makanya lukanya terlalu dalam, mungkin persiapannya sudah entah berapa persen lah gitu kan, yang sampai pada akhirnya mungkin sudah 70% atau 80%, akhirnya si perempuan itu atau si laki-laki itu malah nikahnya sama orang lain, kan sedih gitu, padahal yang dalam prosesnya kan ada dia juga gitu. Jadi ya itulah yang membuat dia jadi sedikit lukanya terlalu dalam dengan kehidupan di masa lalunya dia. Itu aku lihat dari kata aku nomor 2. Nah, kalau teman-teman dihadapkan situasi kondisi yang nomor 3 ini, wow, alhamdulillah, alhamdulillah, yang kalau nomor 3 ini dia sudah insya Allah dia akan memberikan target dan batas waktunya ya. Jadi aku lihat dari kartu aku, memang karakternya dia itu sedikit keras kepala, angkuh, dan menyebalkan. Dalam arti menyebalkan itu selengean, terus udah gitu kalau dia omongin nikah, yaudah kawin aja sekarang, kawin ya gitu. Jadi istilah kasarnya kayak dibercandain gitu kan, tapi di sisi lain dia orangnya pintar dan dia orangnya bisa memberikan atau menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Di balik segala itu semua gitu kan, ternyata dia itu selalu berdoa dan meminta sama Allah, ya Allah, jodohkanlah saya dengan dia. Jadi tanpa kamu tahu dia itu selalu berdoa seperti itu. Hanya saja memang dari karakternya dia yang maaf banget agak selengean, mungkin agak cuek gitu kan, yang orang ya kalau kita bilang tengil ya gitu, mas-mas tengil gitu kan, mas-mas tengil gitu kan. Tapi ya dia ternyata sudah mempersiapkan dirinya dia gitu untuk saya mau serius dalam hal pernikahan, saya pengen ini, saya pengen itu gitu. Jadi ya kalau aku tangkap dari kartu aku, insya Allah dia sudah ada niat serius. Hanya saja gayanya dia seperti itu yang membuat kamu kayak ngerasa ini orang gak ada serius-seriusnya ya, ini orang bercandaan mulu deh, malah sikapnya tuh kayak anak kecil ya, maunya dia apa sih gitu lah. Jadi kamu kayak jengkel sendiri, tapi sebenarnya insya Allah dari dirinya dia semuanya tidak ada masalah gitu. Nah, yang mungkin bukan jadi sebuah masalah ya, tapi ya mungkin sedikit jadi masalah itu adalah karena kalian suka ribut aja gitu. Karena kalian suka ribut yang notabene kamu ngerasa kayak dianya itu nggak serius, dianya itu kayak yaitu angkuhnya dirinya, dia merasa lebih dari orang lain. Jadi kayak seolah-olah dia yang dia yang tidak bisa meyakinkan dirinya, dia untuk nikah sama kamu gitu. Padahal kebalik, kamu yang belum yakin sama dia, tapi dia selalu berdoa sama Allah adalah untuk bisa mungkin disandingkan dengan kamu. Cuma salahnya dia adalah komunikasinya tidak dia jelaskan ke kamu, sehingga membuat kamu tuh merasa dia tidak berjuang buat kamu, dia hanya memikirkan usahanya dia atau pekerjaannya dia gitu. Nah, teman-teman, kalau dihadapkan situasi kondisi seperti ini, apa sih yang harus teman-teman lakukan nih? Aku tambahin ya 2 kartu. Teman-teman kudu sabar, dan harus mengerti gitu. Jangan sampai teman-teman yang menyesal sendiri di kemudian hari, karena kalau teman-teman sampai salah langkah ya, walaupun memang ada faktor kesalahan juga dari dia karena dia gayanya tengil, selengean, jadi kayak kesannya nggak serius, tapi kan teman-teman bisa bertanya sama dia. Nah, di sisi lain, disinilah teman-teman yang harus sabar, karena jangan sampai teman-teman nanti kecewa, sakit hati karena teman-teman salah mengambil keputusan, tiba-tiba nggak lama dari kalian berpisah, dia bisa dapat pasangan baru yang serius karena pernikahan. Nah, makanya di sini hati-hati teman-teman. Berarti saran kartu aku adalah, solusi untuk teman-teman itu adalah sabar, ajak dia bicara dengan gaya ketengilannya dia. Jadi kamu jangan yang serius gitu, yang gue pengen nih rasain kawin kayak gimana sih yang gitu kan, lu mau lo gitu kan, ayo gitu kan. Nah, tapi ya halalin gue dulu lah gitu, misalnya kayak gitu kan. Itu kan ngomongan bercandaan ya gitu kan. Nanti pasti dia bilang, udah sabar yang gue udah niat kok gitu kan, cuma masih ada 1 poin nih yang harus gue kejar dulu, kamu sabar ya, palingnya cuma berapa bulan doang kok, poin ini kelar, insya Allah aku akan lamar kamu. Nah, enak kan ngomong kayak gitu. Jadi jangan kamu gas, kapan sih kamu nikahin aku, orang tua aku tuh udah nanya, orang tua aku udah udah mikirin nih gitu. Jadi ya karena dari dianya yang sabar gitu, cuma bisa bilang sabar tapi tidak menjelaskan, karena cara kamu ngomong sama dia juga ngegas, jadi bikin dia jadi ngapain sih gue langsung kasih surprise sekarang, lagi dia juga ngomongnya ngegas. Nah gitu, jadi teman-teman harus slow, nyantai, terus udah gitu
di nomor 3 ini jangan terlalu baper deh gitu, maksudnya dengan cara bercandanya dia yang teman-teman langsung baper, langsung kepikiran ah dia nggak serius nih sama gue, jangan langsung berpikir kayak gitu, karena memang insya Allah dia serius, hanya caranya dia seperti itu di kartu aku untuk menunjukkan keseriusannya. Dan jangan sampai teman-teman salah mengambil keputusan atau langkah yang akan membuat kekecewaan pada teman-teman sendiri. Makanya sebelum mengambil keputusan, kalau aku boleh saran di kartu aku nomor 3 untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 3, ajak dia bicara dengan cara yang nyantai, cara yang dengan situasi kondisi sikapnya dia atau sifatnya dia yang lebih enjoy gitu aja sih kalau aku lihat dari kartu aku nomor 3. Jadi ya teman-teman kudu sabar, kudu tenang ya. Ini kartu nomor 3. Nah yang terakhir nomor 4. Berarti nomor 3, apakah kamu dan dia bisa menyatu? Kalau aku lihat sih insya Allah bisa. 70% bisa menyatu, 30%-nya tidak bisa. Karena apa? Karena ada beberapa faktor, mungkin dari sikap kamu atau sifat kamu yang kurang sabaran. Nah yang kartu ketiga, wow, kalau nomor 3 kok agak-agak pusing ya. Sebenarnya sih bukan pusing untuk membacanya ya, tapi pusing untuk menjelaskannya, karena kan takutnya aku menyinggung ya gitu. Tapi ya gini, pokoknya aku maaf bang sekali lagi, pokoknya aku tidak peduli dengan cara bagaimana kalian berpacaran gitu. Itu urusan pribadi kalian, itu tidak masuk ranah saya gitu. Hanya saja di sini kok saya agak-agak takut ya membacanya, karena posisinya itu adalah ada kartu berita baik ya, memang dia sayang sama kamu dan kamu juga sayang sama dia, dan kalian niat untuk arah pernikahan. Dan di kartu aku juga di sini ada kartu kepercayaan diri dan penaklukan. Jadi artinya adalah ya kalian memang percaya diri untuk udah siap ke arah pernikahan, walaupun mungkin dari segi usia kalian masih nyantai, misalnya masih dalam tahap berjuang, misalnya 21 sampai 24 deh gitu kan. Terus masih tahap-tahapnya main gitulah. Cuma di sini agak hati-hati ya. Agak hati-hati karena ada kondisinya kehamilan. Gak enak deh kalau keluar kartu kayak gini dan dengan tema yang hampir sama gitu, maksudnya yang nyambung. Apakah aku dan dia bisa menyatu? Aku baca bisa, tapi aku takutnya karena ada unsur kecelakaan ini. Jadi kalau aku boleh saran sih untuk teman-teman yang ini ya, aku nggak mau bilang berhati-hati juga ya, aku juga takut juga dosa. Pokoknya gini, segala bentuk apa yang teman-teman lakukan itu sudah ranahnya teman-teman, saya tidak punya hak untuk menjudge ya. Hanya saja di sini sedikit aku membantu adalah lebih bermain aman aja. Jadi kalau bisa segala sesuatunya dipikirkan secara bijak, karena yang aku takutkan walaupun teman-teman merasa dirinya teman-teman sudah siap, tapi kan ada beberapa mental yang tidak siap, yang mungkin pada harusnya teman-teman bisa mempersiapkan pernikahan secara normal, tapi yang pada akhirnya mempersiapkan pernikahan dengan cara kesannya terburu-buru, dan itu kan pasti akan menimbulkan konflik. Lo sih gini, lo sih bakal kayak gini ya. Jadi istilah kasarnya, jadi main salah-salahan yang jangan sampai dari unsur main salah-salahan itulah berkepanjangan ke depannya tuh karena apa ya? Karena udah awal pernikahan udah main salah-salahan, walaupun sebelum mungkin terjadi kehamilan ini kalian baik-baik saja, tapi setelah terjadi kehamilan ini jadi kalian main salah-salahan, ya jangan sampai gitu kan, jangan sampai nanti mempengaruhi di pernikahan kalian gitu loh. Karena yang aku lihat memang ada sedikit mempengaruhi, jadi aku takutnya malah jadinya pas sudah menikah itu malah jadi sering ribut gitu. Nah kalau memang teman-teman seperti ini gitu kan, pikirkan baik-baik gitu kan, apa yang sudah terjadi kan memang ada mungkin keinginan teman-teman juga ya, mungkin bukan keinginan masalah ke anaknya ya, tapi mungkin ada faktor kalian yang cara berpacarannya seperti apa gitu kan, itu kan hanya kalian yang tahu tujuannya seperti apa. Nah makanya di sini untuk teman-teman jangan insya Allah yang gambaran kartu aku ini nomor 4 semoga tidak terjadi ya gitu kan, semoga tidak terjadi, dan semoga dengan membaca kartu ini dan teman-teman memilih kartu nomor 4 ini, teman-teman jadi tahu batasannya seperti apa, sikap moralnya seperti apa, punten faktor agamanya juga seperti apa. Nah jadi teman-teman jadi tahu batasan, teman-teman jadi tahu langkah apa yang harus teman-teman ambil, sikap sifat apa dalam hal berpacaran yang harus teman-teman ambil. Nah seandainya teman-teman dihadapkan dengan situasi kondisi seperti ini, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Kalau aku lihat yang pertama itu adalah apa, kan bener yang aku bilang tadi sebelum aku nambahin kartu, ada kartu konflik, beda pendapat. Nah jangan sampai awalnya baik-baik saja sebelum ada hubungan itu
setelah ada hubungan tiba-tiba hamil jadi main salah-salahan, jadi ada kartu konflik, jadi lo sih gitu kan ya. Nanti tahu-tahu jadi merambat ke orang tua, nih gara-gara anak kamu nih gini-gini lah, anak lo juga mau. Nah takutnya kan jadi main salah-salahan lagi gitu. Nah kartu tambahan satu lagi adalah, nah situasinya tidak stabil. Aku takut penyatuan pernikahan ini hanya karena menolong untuk supaya mungkin anaknya lahir ada orang tua yang utuh gitu. Aku takut seperti itu ya kondisinya, takut banget. Makanya pokoknya teman-teman yang nomor 4, amit-amit nauzubillah min dzalik, jangan sampai ini terjadi di teman-teman. Ayo bijak, ayo berpikir sebelum kalian bertindak. Ayo juga apa ya, amit-amit ya, jangan hanya mikirin kesenangannya dan jangan hanya mikirin enggak kok aku bakal tanggung jawab atau apalah gitu. Coba pikirkan lagi matang-matang sebelum ini terjadi sama teman-teman semuanya. Jadi aku lihat dari kartu aku, kalaupun nomor 4 ini kalian bisa menyatunya karena ada eksiden, dan dalam proses ke arah pernikahannya bahkan sampai sudah menikah pun ada kartu konflik dan main salah-salahan sehingga mempengaruhi situasi kondisi rumah tangga. Takutnya kondisi tidak stabil dan sering ribut, takutnya menimbulkan perpecahan atau perpisahan ya, nauzubillah min dzalik ya gitu. Nah sudah aku baca 4-4-nya, tapi jujur ya closingnya nomor 4 ini agak-agak bikin aku jiper, dalam arti adalah ya closingnya jelek gitu. Jadi cuma ya namanya ini sebuah kartu ya teman-teman, sebuah kartu hanya anggap aja sebuah permainan yang mungkin notabene yang jelek dijadikan sebuah antisipasi dan doa supaya tidak terjadi, yang bagus jadikan sebuah doa untuk terjadi. Jadi teman-teman harus bijak dengan membaca kartu ini. Jangan jangan cuma tarot doang gitu kan ya. Pokoknya jadiin ini sebuah sesuatu hal yang bijak, yang oh iya ya berarti ini warning nih dari Mbak Empit, walaupun itu cuma sebuah tarot doang tapi ini warning gitu. Ya warning apa ya, kalian bisa berhati-hati, kalian jadi takut untuk melangkah. Ya mungkin jadi kalian takut akan Tuhan gitu kan ke depannya gitu. Nah gitu deh pokoknya, kiranya teman-teman aku udah bacain apakah kamu dan dia akan menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan. Insya Allah 4-4-nya sih jawabannya menyatu semua ya, tapi ada caranya yang berbeda-beda gitu. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Jaga kesehatan, protokol kesehatan juga digunakan. Terus jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya, teng. Dan mohon maaf sekali lagi kalau aku ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja di dalam vlog ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya.